Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Perkumpulan Beyonder. Klein berpikir sejenak, lalu mengangguk dan menjawab. Baik, aku seharusnya mendorong pengumpulan bahan-bahan tambahan ramuan marionetis. Aku juga bisa melihat apakah aku bisa bertemu seorang artisan. Tanpa sadar, ia mulai menyusun rencana di dalam pikirannya. Melihat German Sparrow menyetujui, Danitz menghembuskan napas lega pelan, tak mampu menyembunyikan kegembiraannya. Dalam beberapa hari terakhir, setelah nilai buronannya naik drastis, ia dengan patuh berdiam di dalam suite untuk memantau radio transceiver. Ia begitu bosan hingga berharap malam segera tiba. Perkumpulan Beyonder yang disebutkan Danitz diadakan di Amiris Leaf Bar, tempat para bajak laut, informan, dan petualang sering beraktivitas. Tempat itu merupakan pilihan utama bagi siapapun yang ingin mengumpulkan informasi dan membeli perbekalan. Mengenakan mantel hitam dan topi tinggi dari sutra, Klein mengikuti Danitz melewati lobi bar yang penuh sesak dan masuk ke sebuah ruang kartu. Di bawah tatapan waspada beberapa penjaga, ia memberikan sinyal yang telah disepakati, lalu menuruni satu set tangga tersembunyi menuju area bawah tanah yang luas. Ini seperti Evil Dragon Bar di kota Tingen. Ada pasar bawah tanah untuk herbal, minyak esensial, buku-buku kuno, jimat, dan berbagai bahan mistisisme umum. Namun bedanya, di sini juga dijual berbagai senjata api dan amunisi. Bahkan ada senapan kuno dan peluru timah. Klein bahkan menemukan hal itu. Mereka juga menjual dokumen identitas palsu dan cap palsu. Pantas saja koloni seberang laut, industrinya jauh lebih berkembang daripada Tingen. Aku akan membeli satu paket bahan nanti untuk membuat jimat di wilayah Dewa Laut. Selalu ada potongan harga jika membeli dalam jumlah besar. Klein sedikit memutar kepalanya ke kiri dan kanan untuk mengamati situasi di area bawah tanah. Di sampingnya, Danitz, yang sejak awal sudah meragukan kemampuan penyamarannya sendiri, dengan sengaja mengenakan topi, menundukkan bagian depannya untuk menutupi setengah wajahnya. Dengan sangat akrab, ia membawa Klein ke ujung lain pasar bawah tanah, dan mengetuk pintu tertutup dengan 2 ketukan panjang dan 4 ketukan pendek. Di balik pintu, hanya ada satu lilin. Api lilin itu bergoyang di atas penyangga lampu di dinding samping, menebarkan cahaya kuning ke dalam ruangan kecil. Danitz menunjuk jubah panjang, topeng, dan barang-barang lain yang tergantung atau diletakkan di atas meja, lalu berkata kepada Klein, "Terserah kau mau menyamar atau tidak. Kau juga bisa memilih untuk tidak melakukannya." Klein menatap sekeliling, pandangannya menyapu para penjaga di dalam ruangan. "Aku tidak perlu. Aku sekarang adalah informan militer kerajaan, dan gereja Storms juga mengetahui identitasku, jadi tidak ada yang perlu kutakuti. Jika para bajak laut dan petualang punya niat jahat karena aku tidak menyamar, dan mereka mencoba menyerangku, hehe." Klein tiba-tiba membayangkan hadiah buronan terbang ke arahnya satu persatu. Danitz mengerutkan bibirnya diam-diam, mengambil sebuah topeng besi hitam, lalu memakainya. Kemudian, ia dan Klein melewati lorong redup, dan, dipandu seorang penjaga, masuk ke ruangan lain. Tempat itu didekorasi dengan mewah. Lantainya dilapisi karpet tebal dari benua selatan. Dindingnya dihiasi dudukan lampu yang berkilau, dan aroma segar lilin menyebar bersama cahaya. Klein melirik sekeliling, dan, tanpa bantuan Danitz, menemukan sebuah sofa kulit coklat, lalu duduk di atasnya. Ia bersandar ke belakang, dan menyilangkan kaki kanannya. Sudah ada lebih dari 20 orang dari berbagai jenis kelamin berkumpul di sini. Sebagian mengenakan jubah bertudung, sementara yang lain memperlihatkan wajah mereka. Menurut penjelasan Danitz di pagi hari, tidak semua yang menghadiri perkumpulan ini adalah Beyonder. Ada juga juru bicara dari faksi tertentu, serta petualang, bajak laut, dan penggemar mistisisme yang ingin menjadi Beyonder. Waktu berlalu perlahan dalam suasana hening. Sekitar 7 atau 8 menit kemudian, lelaki tua yang duduk di kursi sandaran meluruskan punggungnya dan menyilangkan tangan. Ia terkekeh. "Semuanya, mari kita mulai."
Karena usianya yang tua, rambut putihnya jarang, hanya tersisa lapisan tipis. Namun mata coklat mudanya tidak keruh, justru terang dan tajam. Penyelenggara perkumpulan ini, Strongman Ozil, mantan bajak laut terkenal, dan sekarang bos rahasia Amiris Live Bar. Danitz sedikit membungkuk dan memperkenalkan pria itu kepada Klein dengan suara ditekan. Sebenarnya ia sudah menyebutkannya di pagi hari, tetapi ia takut Germain Sparrow gagal mencocokkan nama dengan wajah, dan nanti melampiaskan amarahnya kepadanya. Memiliki rahasia yang dipegang orang lain benar-benar menyedihkan. Danitz menghela napas dalam hati. Klein mengangguk samar sambil diam-diam menyaksikan transaksi berlangsung. Ada formula ramuan untuk warrior, sailor, mystery prayer, dan lainnya, tetapi tidak ada yang membelinya. Para penjual yang penuh harap kembali dan kembali merasa kecewa. Danitz melirik Germain Sparrow yang berwajah tanpa ekspresi, lalu condong ke depan dan menjelaskan dengan suara rendah, "Tidak ada notari di perkumpulan ini, juga tidak ada share yang kuat. Keaslian formula ramuan tidak bisa dijamin. Terlalu mudah memalsukan hal seperti itu, dan bahkan, jika orang menyadari formulanya palsu, penjualnya tidak bisa dihukum karena dia juga bisa jadi korban." "Aku tahu." Klein membuka silang kaki kanannya, sedikit condong ke depan, dan berkata dengan suara yang tidak terlalu keras maupun terlalu pelan, "Aku membutuhkan sisa spiritualitas dari Raid kuno." Ia tidak menyebutkan mata gargoyle bersayap 6, air mata air emas dari Pulau Sonia, atau bahan tambahan lain. Ia khawatir orang lain akan menebak bahwa dirinya adalah seorang faceless yang sedang bersiap naik ke marionetis. Saat di Tingen, Klein pernah mengandalkan pembelian bahan tambahan untuk secara akurat mencurigai bahwa Daxter Guderian adalah calon spektator, dan dengan demikian, mengetahui identitasnya sebagai anggota alkemis psikologi. Tidak mungkin menyimpulkan lebih jauh hanya dari sisa spiritualitas Raid kuno, karena banyak ritual di domain undead yang menggunakannya. Meskipun Klein tidak menyamar, ia tetap harus berhati-hati. Ruangan itu hening selama 2 detik. Lalu, sebuah suara agak serak terdengar. "Berapa banyak yang kau butuhkan? Benar-benar ada yang punya?" Klein mengendalikan ekspresinya agar kegembiraannya tidak tampak. Ia memiringkan kepala menatap pembicara, dan melihat seorang pria berusia 30-an yang jelas berdarah pribumi. Kulit pria itu kecoklatan, tetapi kusam karena kekurangan gizi kronis atau kurang cahaya. Wajahnya tirus, tulang pipinya menonjol, dan matanya cekung, lebih banyak putih daripada hitam. 1 botol kecil. Klein mengeluarkan sebuah botol logam kecil sebagai contoh. Pria kurus berkulit gelap itu terdiam sejenak sebelum berkata, 500 pound. Masuk akal? Klein awalnya ingin menawar, tetapi dari sudut matanya, ia melihat Danitz yang duduk di sampingnya. "Aku Germain Sparrow, petualang dingin dan gila." Klein mengulang kalimat ini 3 kali di dalam hati, menarik napas dalam-dalam secara pelan, lalu mengangguk dengan tenang. "Baik." Ia mengeluarkan tumpukan uang besar yang telah dipersiapkannya, dan menghitung 500 pound. Pria bermata hampir seluruhnya putih itu, mengeluarkan tabung reaksi kaca dari sakunya, melemparkannya ke arah Klein, dan berkata, "Semua spiritualitasnya akan hilang setelah 1 tahun." Ia tidak takut pihak lain gagal menangkapnya, karena meskipun pecah, hal itu tidak akan mempengaruhi materialnya, hanya perlu mengganti wadah. Klein mengangkat tangan kanannya, dan menangkap tabung kaca itu dengan tepat. Ia melihat banyak titik berpendar mengambang di dalam tabung, dan ketika menyentuh dinding kaca, titik-titik itu anehnya mengembang, membentuk wajah dengan fitur buram yang membuka mulut seolah menjerit tanpa suara. "Asli." Klein mengangguk dalam hati, dan menyerahkan tumpukan uang senilai 500 pound kepada pelayan yang mendekat, yang kemudian menyerahkannya kepada penjual. Perdagangan berlanjut, sebagian besar gagal, hanya sedikit yang berhasil. Di penghujung acara, penyelenggara perkumpulan, Strongman Ozil, tertawa dan berkata, "Aku punya sebuah permintaan." Sambil berbicara, ia mengeluarkan sebuah foto dari saku dalamnya. Hadiah untuk menemukan orang di atas adalah 1000 pound, atau bahan Beyonder umum lain dengan nilai setara. Ingat,
Jangan menyakitinya. 1.000 pound? Ini bisa membuat sebagian besar petualang menjadi gila. Aku penasaran siapa yang dia cari sampai menawarkan hadiah setinggi itu. Tak mengherankan, klien melihat semua yang hadir bersedia mencobanya. Foto itu mulai diedarkan berlawanan arah jarum jam, dan beberapa menit kemudian, sampai di tangan klien. Saat ia meliriknya sekilas, rasa terkejut tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Perempuan dalam foto itu cukup cantik, dengan rambut merah cerah dan sepasang mata hijau menyerupai zamrud. Kulitnya tidak pucat, tetapi memancarkan kesan sehat. Saat pemotretan, ia mengenakan gaun panjang berwarna biru danau. Pinggangnya dikencangkan dengan pita berbentuk bunga, membuatnya tampak sangat ramping. Meski wajahnya terlihat tersenyum, keseluruhan penampilannya justru memancarkan ketidaksenangan dan kecanggungan. Gadis dari keluarga berada. Siapa yang mau membayar 1.000 pound untuk menemukannya? Lagi pula, dengan syarat tidak boleh melukainya. Foto dengan senyum yang dipaksakan. Banyak kisah romansa penuh cinta dan benci berkelebat di benak klien. Kisah seperti bajak laut tiran yang jatuh cinta pada putri saudagar kaya, menculiknya ke kapalnya sebelum akhirnya ia melarikan diri. Atau seorang nona bangsawan dari keluarga bangsawan yang merosot yang berubah menjadi bajak laut, lalu tertangkap karena kesalahan, hanya untuk menjalin hubungan berdosa dengan mandated punisher, atau perwira militer tingkat menengah atau tinggi, sehingga lolos dari kesulitannya dan pemenjaraannya. Atau bagaimana seorang demones yang baru naik tingkat, tanpa sengaja terjerat hutang cinta saat memberi kenikmatan pada seseorang. Pikiran-pikiran itu berkelebat, dan klien hampir mengangkat tangan untuk menutupi wajahnya. Aku terlalu banyak membaca novel di kehidupan sebelumnya. Dan kebetulan aku punya trauma terhadap demones di dunia ini. Ia menghela napas dalam hati, menatap Ozil, dan bertanya, "Siapa namanya?" "Helen," jawab Ozil singkat. Tapi dia pasti sudah beralih menggunakan alias palsu. "Helen, nama perempuan khas Intis." Klien bertanya lagi, "Apakah ada sesuatu yang sering dia kenakan?" "Rambut juga boleh." Ini adalah medium yang bisa digunakan untuk mencarinya dengan ramalan. Klien tidak menyebutkan hal-hal seperti pakaian yang baru dipakai dan belum dicuci, khawatir pemberi tugas di balik layar akan melemparkan sepotong pakaian dalam kepadanya, membuat situasi menjadi canggung. Ozil menggelengkan kepala. Tidak ada. Dia memiliki kemampuan anti pelacakan yang kuat. Bagaimana kekuatannya? Tanya anggota perkumpulan lainnya. Ozil berkata dengan nada serius. Pemberi tugas tidak memberikan deskripsi rinci. Katanya dia tidak terlalu kuat, tetapi lebih kuat dari urutan 9. Kalian tidak perlu menangkapnya. Selama kalian memastikan keberadaannya, kalian akan dibayar. Selama kau bisa memastikan lokasinya, kau bisa mendapatkan 1.000 pound. Ini pertama kalinya aku melihat misi seperti ini. Di jalanan di luar Amiris Lift Bar, Danitz menggosok-gosokkan tangannya dengan sedikit kegembiraan. Ia mengepalkan tinjunya dan menghantam tiang lampu gas tinggi berwarna hitam besi, tidak sabar ingin segera berkeliling kota dan menemukan wanita berambut merah bernama Helen itu. Baginya, 1.000 pound bukanlah jumlah kecil. Itu cukup untuk menambah satu rumah lagi dalam deretan propertinya di Bayam. Hanya saja, lokasinya tidak akan berada di distrik yang paling makmur dan bernilai tinggi. Karpet terbang elf yang pernah ia dapatkan sebelumnya hanya bernilai sekitar 2 hingga 3.000 pound, dan itu adalah hadiah yang ia peroleh setelah bertarung melawan orang-orang berbahaya, seperti Steel Mafetti dan Blood Brambles Henry. Sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan misi mudah hanya untuk mencari seseorang. Klien, yang berjalan di depan, memegang sebuah bungkusan yang dibalut koran. Itu adalah bahan-bahan jimat yang telah menghabiskan 15 pound. Ia memperlambat langkahnya sedikit, melirik Danitz, lalu berkata tanpa ekspresi, 5.500 pound. Kegembiraan di wajah Danitz langsung membeku. Barulah saat itu, ia teringat akan sebuah masalah penting. Di mata para bajak laut dan petualang lainnya, dirinya sama menariknya dengan Helen si rambut merah. Mereka bahkan tidak perlu melawannya. Begitu mengenalinya, mereka bisa melaporkan identitasnya kepada militer, gereja,
atau polisi, dan akan menerima hadiah yang nilainya jauh lebih dari 1.000 pound. Lagi pula, ia sudah menjadi bajak laut besar dengan harga kepala 5.500 pound. Mencari Helen si rambut merah, sama saja dengan seorang wanita bertubuh indah dan berwajah cantik, masuk ke Red Theater untuk bersenang-senang. Sialan. Danitz meludah satu kata, wajahnya muram, sambil memanjangkan konsonan tengahnya. Pada saat yang sama, ia refleks menarik topinya lebih rendah lagi. Klein yang telah menyiram semangat Danitz dengan air dingin, kembali ke kecepatan berjalan normal, dan mulai mempertimbangkan masalah menemukan Helen si rambut merah. Ketiadaan medium dan informasi yang diperlukan, membuat ramalan sulit digunakan, jadi aku harus memikirkan metode lain. Mengerahkan anak buahku untuk menyelidiki seluruh kota, itu hanya bisa dilakukan oleh gereja, militer, dan polisi. Bahkan geng-geng lokal pun akan kesulitan melakukannya. Tunggu, sepertinya aku bisa. Aku sekarang adalah Dewa Laut Calvetua. Para pemujaku tersebar di seluruh Bayam dan Pulau Blue Mountain. Aku hanya perlu membuat sebuah pengumuman, tidak, sebuah wahyu, kepada semua pemujaku, dan aku bisa menyuruh mereka mencari Helen si rambut merah. Tapi apakah ini akan merusak wibawaku? Melakukan hal seperti itu hanya demi 1.000 pound, bahkan seorang dewa juga butuh harga diri. Jika aku adalah dewa laut yang asli, aku tak akan peduli soal ini, namun sekarang aku sedang berakting sebagai Calvetua. Aku harus menjaga martabat seorang dewa semaksimal mungkin. Saat Calvetua berada di ambang kehancuran dulu, ia bahkan tidak menurunkan wahyu, ketika sedang berusaha mati-matian mencari Leticia dan bawahannya. Ia hanya memberi perintah kepada para pemujanya di lapisan atas. Aku memang bisa mengubah perintah-perintahnya sebagai bagian dari rekonstruksi citra, tapi aku tak boleh terlihat terlalu rendahan. Yah, itu juga seharusnya menjadi syarat dari akting sejati. Akan sulit mengorganisasi penyelidikan hanya dengan memberi wahyu kepada Kalat, Edmonton, dan yang lainnya. Selain itu, mereka pasti akan membesar-besarkan tingkat keparahan masalah ini dan menimbulkan kehebohan besar. Itu hanya akan membuat segalanya semakin sulit ditangani nantinya. Masih ada satu solusi lagi. Aku bisa melempar radio transceiver ke atas kabut abu-abu dan mencoba menghubungi cermin ajaib, Arodes. Aku akan bertanya kepadanya tentang lokasi Helen si rambut merah. Aku harus berhati-hati soal ini. Aku perlu melakukan persiapan terlebih dahulu dan mengkonfirmasinya lewat ramalan. Aku tak ingin menerima telegram aneh dari True Creator atau Primordial Demones. Bahkan sekadar melihatnya saja, mungkin akan membuatku gila. Setelah dengan cepat memikirkan berbagai ide, Klein menaiki kereta sewaan yang terparkir di sudut jalan. Danitz menekan topinya dan mengikuti dari dekat. Setibanya kembali di penginapan Wind of Azure, Klein melepas topi dan mantelnya, sambil berkata kepada Danitz, "Jika kaptenmu menghubungimu lewat mimpi, tanyakan informasi tentang Helen si rambut merah. Dia mungkin tidak tahu. Kalau tidak, aku pasti sudah tahu tentang Helen si rambut merah ini." Danitz menyeringai. "Aku benar-benar tak tahu siapa yang mencarinya, sampai rela membayar 1.000 pound. Pikirannya berputar-putar, membayangkan kisah cinta seperti yang pernah ditulis oleh Kaisar Rosel. Klein meliriknya dan menyebutkan dengan santai, "Aku yang akan melakukan pemantauan malam ini." "Kau yang melakukannya?" Danitz tersentak keluar dari lamunannya, bertanya-tanya apakah ia salah dengar. "Ya," Klein mengangguk. "German Sparrow menyadari bahwa aku terlalu lelah. Walaupun orang ini agak gila, dia sebenarnya berhati baik. Dia bahkan sempat memutuskan mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan orang-orang itu saat kami di Pelabuhan Bansi, dengan alasan yang bahkan tak bisa dianggap mulia." Danitz menghela napas dalam hati. Membawa radio transceiver beserta bagian-bagiannya, Klein masuk ke kamar tidur, mengunci pintu, lalu melemparkannya ke atas kabut abu-abu melalui sebuah ritual pengorbanan. Setelah melakukan semua itu, ia tidak terburu-buru meninggalkan istana menjulang tinggi tersebut. Ia melambaikan tangannya, dan si God Scepter terbang keluar dari tumpukan rongsokan. Ia menelusuri doa-doa dari berbagai orang, dan mengumpulkan pengalaman tentang bagaimana manusia memiliki banyak sisi. Dalam proses itu,
Ia sesekali memberi tanggapan, seperti seorang anak yang masih memiliki ketertarikan besar pada mainan baru. Saat Klein hampir selesai menjelajah, riak-riak cahaya mulai terbentuk di sekitar singgasana The Fool. Seseorang sedang berdoa kepadaku, kepada The Fool, bukan kepada Dewa Laut. Klein mengangkat alisnya dan memancarkan spiritualitasnya, memindai pemandangan di dalam riak cahaya tersebut. Pelabuhan Enmat, di sebuah ruangan dengan tirai tertutup rapat. Mengenakan jubah hitam klasik, Ed Sheeran menahan dorongan di dalam hatinya, dan berkata kepada gadis manis yang masih muda, "Dennis, anugerah dewa ada di dalam tubuh kita. Tetapi jika kita ingin memperolehnya, kita harus memiliki seorang guru untuk membimbingnya keluar. Jiwamu murni dan dicintai oleh para dewa. Aku akan membimbingmu secara pribadi. Dalam prosesnya, apapun yang terjadi, kau harus mempercayaiku dan mendengarkanku. Sebelum itu, apakah kau punya pertanyaan?" Ed Sheeran adalah seorang penipu. Keahliannya adalah mendirikan sekte untuk menipu orang lain demi uang dan seks, lalu dengan tegas melarikan diri sebelum mencapai skala tertentu yang akan menarik perhatian polisi. Kali ini, ia datang dari Backlund, menyamar sebagai salah satu utusan yang diberkati The Fool, yang sedang dicari banyak gangster di ibu kota. Ia juga telah mengembangkan sekelompok pemeluk dalam targetnya. Ia mengklaim secara palsu bahwa The Fool adalah penjelmaan Lord of Storms, dan bahwa ia akan datang menyelamatkan umat beriman saat kiamat. Ini adalah rahasia yang tidak boleh disebarluaskan, dan hanya bisa disampaikan secara sembunyi-sembunyi. Jika tidak, hal itu akan menarik perhatian para dewa dari gereja-gereja lain. Hanya mereka yang terpilih, yang dapat lebih dulu mempercayai The Fool, dan menjadi gelombang pertama yang ditebus. Untuk membuat dirinya tampak lebih meyakinkan, ia menghabiskan banyak uang di Backlund untuk membeli selembar kertas dengan nama kehormatan The Fool tertulis di atasnya. Adapun apa yang tertulis di kertas itu, komentarnya adalah, "Kelihatannya asli." Dengan rasa takut sekaligus harap, Dennis bertanya, "Lord Adorer, mengapa kami tidak mendapatkan respons ketika membacakan nama kehormatan Tuhan? Bukankah kami adalah utusan yang diberkati yang telah dipilih, dan seharusnya bermandikan rahmat Tuhan? Akan segera kuberikan rahmat Tuhan padamu." Ed Sheeran menarik napas dalam-dalam, dan menekan gambaran menggoda di benaknya. Ada dua alasan. Pertama, kau belum menemukan rahmat Tuhan yang tersembunyi di dalam tubuhmu. Aku akan membantumu menyelesaikannya nanti. Kedua, kau belum cukup soleh. Jangan membantah, aku bisa melihat menembus dirimu. Setelah kau melakukan semua itu, kau akan bisa melafalkan nama kehormatan Tuhan, dan menerima respons, sama sepertiku. Di bawah tatapan penuh kekaguman dan rasa ingin tahu Dennis, Ed Sheeran mengambil pena di meja di sampingnya, dan mencoretkan satu baris kata. Itu adalah bahasa Hermes yang digunakan untuk persembahan pengorbanan. Demi memastikan penipuannya berhasil, Ed Sheeran telah mempelajari banyak pengetahuan agama, dan bahkan pernah mengikuti kuliah arkeologi di sebuah fakultas sejarah universitas. Sambil memegang kertas itu di depan Dennis, ia dengan bangga melafalkan kata-kata yang ia tulis dalam bahasa Hermes, "The Fool yang bukan berasal dari era ini. Penguasa misterius di atas kabut abu-abu. Raja kuning dan hitam yang menguasai keberuntungan." Setelah itu, dengan mata setengah terpejam dan kedua tangan terbuka, ia berkata dengan nada melayang, "Aku merasakan berkat Tuhan." Pada saat itu, seberkas petir perak turun dari langit dan menghantam tepat di atas kepala Ed Sheeran. Dengan suara mendesis, kilatan listrik kecil menjalar di sekujur tubuhnya. Dengan berkat Tuhan, ia terjatuh ke lantai, tubuhnya dengan cepat menghitam hangus, sementara otot-ototnya berkedut hebat. Beberapa detik kemudian, ia berhenti bergerak sepenuhnya, termasuk bernapas, ketika Dennis berseru, "Lord Ed Sheeran benar-benar utusan yang diberkati Tuhan." Dennis akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia melangkah maju dengan hati-hati, mengangkat rok, lalu berlutut dan menempelkan jarinya ke ujung hidung Ed Sheeran. Dia mati. Dia mati. Dennis tersentak mundur dan jatuh ke lantai dengan ketakutan. Ia menangis terseduh-seduh dan terhuyung-huyung keluar dari ruangan,
menuju kantor polisi terdekat. Di atas kabut abu-abu, Klein dengan diam-diam menarik kembali si God Scepter. Kau benar-benar berani menggunakan namaku untuk menipu harta orang lain dan menodai wanita. Sudut mulutnya berkedut, berharap ia bisa menjatuhkan satu sambaran petir lagi pada pria bernama Ed Sheeran itu. Ini disebut menodai mayat. Gadis itu mungkin akan melapor ke polisi kan? Kasus seperti ini pasti akan diteruskan ke tim Beyonder yang bersangkutan. Aku penasaran apakah itu Nighthawks, Mendetek Punishers, atau Missionary Hive Mind. Setelah apa yang dilakukan Tuan A, reputasiku sebagai The Fool di Backland tidaklah kecil. Mungkin aku sudah memiliki berkas di organisasi resmi. Ya, mungkin mereka akan menyatukan semuanya dan menyerahkannya kepada Red Gloves atau unit serupa untuk ditangani. Pengalaman dan wawasan Klein di masa lalu sebagai seorang Nighthawk memungkinkannya mempertimbangkan perkembangan yang mungkin terjadi. Namun, ia segera menyingkirkan masalah ini dari benaknya, karena bagaimanapun juga, mereka tidak akan bisa mendeteksi bahwa itu adalah dirinya. Klein melemparkan kembali si God Scepter ke tumpukan rongsokan, bersiap kembali ke dunia nyata. Tiba-tiba, salah satu bintang merah tua yang mengapung diam-diam di kabut abu-abu tak bertepi itu menyala secara tiba-tiba, memancarkan cahaya yang terang seperti air. Ia mengembang dan menyusut berulang kali dengan cara yang sangat mencolok. Itu adalah bintang merah tua yang bukan milik anggota manapun dari klub tarot. Hari ini benar-benar sibuk. Siapa ini? Seperti Nona Justice, Tuan Hangman, dan Little Sun? Apakah seseorang sedang mengandalkan suatu benda tertentu untuk terhubung dengan kabut abu-abu? Spiritualitas Klein menyebar saat ia berpikir. Ia tidak memberi respons dan hanya mengamati.